anil khaliqil akbar wa huwa hizmani mimma akhafu wa ahdar. La qudrata limahluki ma'al qudrati khaliq yulzimu bil jami qudratihi ahmaha misa atma tomisa. Hasbiyallah rabbu minal marbubin. Hasbiyallah qalilu minal maqdurin. Hasbiyallah wa huwa hasbi. Hasbiyallah min jami'il khalqi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anjalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahrin tanazzalul malaikati wa ruhu fiha bi'idzni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam iktanim homsan qabla homsin hayataka qabla mautika wa faragaka qabla suglika wa ginaka qabla fakrika wa sababaka qabla haromika wa sihataka qabla sakomika. Ibu Kepala Kementerian Agama hadir Pak? Yang terhormat dan juga Bapak Kasubag yang saya hormati, dan juga yang terhormat ini Bapak Kepala Kementerian Bandung Barat, Kementerian Haji Bandung Barat, maaf, dan juga Bapak Kasih Bimas, Bapak Kasih Pakis, Bapak Kasih Mapenda, dan hadirin karyawan Kementerian Agama yang hadir. Dan maaf, tim kami mengalami kemacetan di Cimareme, jadi tidak bisa hadir. Ini satu mobil masih di jalan, tapi tidak mengurangi rasa tanggung jawab kami sebagai tugas dari pimpinan. Kami melaju saja ke sini dengan ojek gitu, untuk bisa memenuhi undangan Ibu Kepala Kementerian dan undangan Bapak Kasih Dimas Islam dan Bapak Kasubag. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam semoga dilimpahkan kepada junjungan alam, pendekar revolusi Islam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada para sahabatnya, tak lupa kepada keluarganya, dan juga tak lupa kepada para tabi'in, itba'u tabi'innya, dan kita semua yang hadir mudah-mudahan mendapatkan syafaat beliau, amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan yang berbahagia ini kami diberi tugas oleh pimpinan untuk membahas tentang malam Lailatul Qadar. Kalau berbicara tentang malam Lailatul Qadar, adalah sebuah malam yang terjadi hanya di bulan Ramadan saja. Jadi dalam satu tahun itu malam Lailatul Qadar terjadi di bulan Ramadan saja. Bahkan kata Nabi memerintahkan kepada para sahabat, carilah di bulan ke-10 di akhir bulan Ramadan. Jadi malam Lailatul Qadar itu bisa di tanggal 21 Ramadan jatuhnya, bisa di tanggal 23, bisa di tanggal 25, bisa di tanggal 27, bisa di tanggal 29.
Artinya ganjil. Sesungguhnya Allah itu ganjil dan mencintai yang ganjil-ganjil. Di dalam malam Lailatul Qadar itu ada kisah, di mana kisahnya yaitu diturunkan Al-Quran. Jadi kalau kita berbicara tentang peristiwa Al-Quran diturunkan, Al-Quran yang pertama keberadaannya itu di Lauh Mahfuz, artinya dekat aras dan tersimpan di Lauh Mahfuz. Kemudian yang kedua turun ke Lauh Mahfuznya, turun ke Baitul Izzah, Baitul Izzah dunia, yaitu di malam Lailatul Qadar. Kemudian yang ketiga Al-Quran turun berangsur-angsur kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam selama 23 tahun. 13 tahun turun di Mekah dan 10 tahun di Madinah. Maka kalau kita lihat ayat yang jumlahnya 6.666 ayat, kemudian 30 juz 114 surat ini, ada ayat Makkiyah dan ada ayat Madaniyah. Ciri daripada ayat Makkiyah pendek-pendek, ciri daripada ayat Madaniyah panjang-panjang. Contoh surat Al-Baqarah, surat Al-Imran, surat An-Nisa, surat Al-Maidah. Inilah deretan-deretan daripada ayat-ayat Madaniyah contohnya. Kemudian kalau deretan daripada surah ayat Makkiyah yaitu yang pendek-pendek, surat Al-Kafirun, An-Nas, Al-Falaq dan Al-Ikhlas. Dan yang pendek-pendek biasanya termasuk dan tergolong ke dalam ayat Makkiyah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam surat Al-Qadar yang terdiri daripada 30 kata, maka Ibnu Abbas mengatakan biasanya jatuh malam Lailatul Qadar itu tanggal 27. Kalau 27 itu dalam surat Al-Qadar itu iya, itu 27. Jadi katanya 30 kata. Kalau 20. Tetapi tidak seperti itu. Banyak ulama-ulama yang berpendapat berbeda-beda, baik di tanggal 21, baik di tanggal 25, di 27 dan 29. Ini pendapat-pendapat ulama yang memang mengapa kita harus istilahnya melaksanakan malam Lailatul Qadar, karena di ayat yang pertama, inna anjalnahu fi Lailatul Qadar, sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran fi Lailatul Qadar, di malam Lailatul Qadar. Jadi di malam Lailatul Qadar itu turun Al-Quran. Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam. Banyak kitab-kitab suci, Injil misalnya, Taurat, Zabur, tetapi yang komplit, yang besar, yang agung, Al-Quran melebihi Taurat, Al-Quran melebihi kitab-kitab yang lain. Atau ada mushaf-mushaf yang diturunkan kepada Nabi Sis, atau ada kitab mushaf yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim. Kadang-kadang ada mushaf yang diturunkan kepada Nabi Musa.